Bapak Ibu peserta Ahad Pagi yang dirahmati Allah, mari kita baca brosur pada pagi hari ini, Ahad 20 Desember 2020, 5 Jumadil Ula 1442. Cara i'tidal. Pengertian: i'tidal adalah posisi di mana setelah selesai rukuk kita bangkit dari rukuk dengan mengangkat dua tangan hingga sejajar dengan dua bahu atau telinga, sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian disusul dengan membaca Rabbana walakal hamdu atau bacaan i'tidal yang lain, sehingga berdiri tegak dan setiap tulang kembali ke tempatnya. Bagaimanakah cara i'tidal yang benar? Ulama berbeda pendapat tentang cara i'tidal. Apakah tangan kembali bersedekap sebagaimana sebelum rukuk, atau tangan dilepas sebagaimana sebelum sholat? Dalam hal ini terjadi dua pendapat. Pendapat pertama, orang yang sholat setelah bangkit dari rukuk lalu i'tidal, tangan harus bersedekap sebagaimana keadaan sebelum rukuk. Mereka mengetengahkan alasan sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam sholat, beliau menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Hadis riwayat Nasa'i juz 2 halaman 125. An Wa'il bin Hujrin qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fawada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dadanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. An Sahli bin Sa'din qala kanan nasu yu'maruna ayyadha'a rajulu yadahul yumna ala dhira'ihil yusra fis sholat. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, adalah orang-orang para sahabat diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 180. Dari hadis sahih ini ada petunjuk disyariatkan bagi orang yang sholat supaya meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya ketika berdiri, baik sebelum rukuk maupun sesudahnya. Karena Sahal bin Sa'ad mengkhabarkan bahwa orang-orang, yakni para sahabat, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dalam sholat. Dan telah dimengerti bahwasanya hadis menjelaskan agar orang yang sholat dalam keadaan rukuk, ia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya. Dalam keadaan sujud, ia meletakkan kedua telapak tangannya pada bumi tempat sujud sejajar dengan dua bahunya atau telinganya. Dalam keadaan duduk di antara dua sujud, dan dalam tasyahud, ia meletakkan tangannya pada kedua paha dan lututnya. Semuanya itu dengan dalil masing-masing secara terperinci. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwasanya maksud dalam hadis riwayat Sahal bin Sa'ad dan Wa'il bin Hujr itu adalah disyariatkan bagi orang yang sholat ketika berdiri dalam sholat agar meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya bersedekap. Sama saja baik ketika berdiri sebelum rukuk maupun sesudahnya. Karena tidak ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membedakan antara keduanya. Oleh karena itu, barang siapa membedakan keduanya, haruslah ia tunjukkan dalilnya.
Jadi maksud perintah bersedekap dalam sholat itu, yang mestinya tetap dikerjakan selama di dalam sholat, ternyata ditujukan hanya ketika berdiri saja. Pemalingan ini karena adanya dalil lain, yaitu dalil perincian tentang meletakkan telapak tangan ketika rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud. Dengan demikian, maksud disyariatkannya bersedekap dalam sholat pada hadis Bukhari dan lainnya itu adalah tidak dari awal sampai akhir harus bersedekap, tetapi ditujukan hanya pada waktu berdiri saja, sebagaimana riwayat Nasa'i di atas. Orang yang sholatnya mencontoh Nabi SAW mesti bersedekap. Ia tidak akan melepaskan sedekap kecuali untuk mengerjakan dalil yang khusus. Pengertian berdiri dalam sholat ini umum, meliputi berdiri sebelum dan sesudah rukuk. Keumuman ini tetap terpakai selama tidak ada yang mengkhususkannya. Mereka yang tidak mau melakukan tanpa memiliki alasan berarti tidak mencontoh sholatnya Nabi SAW. Karena berdiri dalam sholat ada dua macam, yaitu sebelum dan sesudah rukuk. Maka pada kedua tempat itu mesti bersedekap. Tambahan, di samping dalil umum wajibnya meletakkan tangan kanan pada tangan kiri di dada ketika berdiri dalam sholat, adanya sedekap juga disimpulkan dari riwayat berikut ini. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi khida'a udunaihi thumma hina raka'a thumma hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis shalat. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah melihat Nabi SAW ketika bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan daun telinganya. Kemudian juga mengangkat tangan ketika rukuk. Kemudian ketika mengucap Sami Allahu liman hamidah, juga mengangkat kedua tangannya. Dan pada waktu itu saya melihatnya dalam keadaan memegang dengan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Ahmad. Ucapan Wa'il bin Hujr dalam hadis tersebut, ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi, merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa setelah bangkit dari rukuk ketika berdiri iktidal, tangan kanan berada di atas tangan kiri, dan tentu saja letaknya di dada. Karena ada riwayat lain yang menerangkan demikian. Sebagaimana berikut ini. An Wa'il bin Hujrin qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dadanya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Kalau riwayat di atas masih dianggap belum cukup, maka berikut ini adalah kesaksian lain dari Wa'il bin Hujr ketika ia sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara hina dakhala wa rafa'a yadayhi wa hina arada ayyarka'a rafa'a yadayhi wa hina rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa wada'a kaffaihi. Saya pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bertakbir ketika masuk memulai sholat dan mengangkat kedua tangannya, dan ketika akan rukuk ia angkat kedua tangannya, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, ia juga mengangkat kedua tangannya, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Riwayat yang terakhir ini pun cukup terang menjelaskan
bahwa ketika bangkit dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya dan kemudian meletakkan kedua telapak tangannya. Meskipun pada riwayat ini tidak dijelaskan di mana kedua telapak tangannya diletakkan, tetapi riwayat lain sebagaimana yang tersebut di atas menerangkan bahwa yang dimaksud adalah di dada. Adapun waktunya setelah bangkit dari rukuk, yaitu ketika berdiri i'tidal. Mudah-mudahan dengan beberapa riwayat tersebut di atas cukup meyakinkan kita terhadap kebenaran sedekap pada waktu berdiri i'tidal. Demikianlah alasan yang diketengahkan oleh pendapat pertama. Pendapat kedua, orang yang sholat setelah bangkit dari rukuk lalu i'tidal, tangan dilepas sebagaimana sebelum sholat. Alasannya sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fis sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri dalam sholat, beliau menggenggam dengan tangan kanannya pada tangan kirinya. Hadis riwayat Nasa'i juz 2 halaman 125. An Sahli bin Sa'din qala, kana an-nasu yu'maruna ayyad'a ar-rajulu yadahul yumna ala dira'ihil yusra fis shalat. Dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, adalah orang-orang para sahabat diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang agar meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 180. An Abdullah bin Mas'udin qala, marra biyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana wadi'un yadil yusra 'alal yumna fa akhadha bi yadil yumna fa wada'aha 'alal yusra. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati aku ketika aku sedang sholat dengan meletakkan tangan kiri pada tangan kanan. Maka beliau memegang tanganku yang kanan lalu meletakkannya pada tanganku yang kiri. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 266 nomor 811. An Qabisah bin Hulabin an abihi qala, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yadau hadhihi ala sadrihi wa safa yahyal yumna ala yusra fauqal mifsal. Dari Qabisah bin Hulab dari bapaknya, ia berkata, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling selesai sholat dari sebelah kanan dan dari sebelah kirinya. Dan aku melihatnya beliau meletakkan ini pada dadanya. Yahya perawi hadis menerangkan, yaitu beliau meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya di pergelangannya. Hadis riwayat Ahmad juz 8 halaman 225. Hadis nomor 202.226. An Wa'il bin Hujrin qala, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, saya pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di dada beliau. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah juz 1 halaman 243 nomor 479. An Tawusin qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadau yadahul yumna ala yadihil yusra thumma yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis sholat. Dari Tawus, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meletakkan tangannya yang kanan pada tangannya yang kiri. Kemudian beliau memegangnya erat-erat di dadanya ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 201, nomor 759. An Wa'il bin Hujrin qala qultu la anzurunna ila sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fanadhartu ilaihi faqama fakabbara wa rafa'a yadaihi hatta hadata bi udunaihi thumma wada'a yadahul yumna ala kaffihil yusra wa rusghi was-sa'idi. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku berkata, sesungguhnya aku ingin melihat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau sholat. Maka saya melihat beliau, maka beliau berdiri. Lalu beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangan beliau sehingga sejajar dengan daun telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya dan lengannya. Hadis riwayat Nasa'i juz 2 halaman 126. Hadis-hadis yang menerangkan tentang bersedekap pada saat berdiri dalam sholat itu adalah pernyataan umum. Tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu setelah takbiratul ihram sampai sebelum rukuk. Hadis berikut ini menunjukkan kekhususan itu. An Wa'il bin Hujrin annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fis sholati kabbara wa safa hammamun hiyala udunaihi thumma iltahafa bi thawbihi thumma wada'a yadahul yumna ala yusra falamma arada ayyarka'a akhraja yadayhi minat thawbi thumma rafa'ahuma thumma kabbara wa faraqa'a falamma qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi falamma sajada baina kafaihi. Dari Wa'il bin Hujr, sesungguhnya ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dan bertakbir pada waktu memulai sholat. Hammam, perawi hadis, menerangkan beliau mengangkat tangannya hingga sejajar kedua telinganya. Kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, bersedekap. Ketika beliau akan rukuk, beliau mengeluarkan kedua tangannya dari pakaiannya. Kemudian mengangkat keduanya. Kemudian bertakbir dan rukuk. Lalu ketika beliau membaca Sami Allah liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan ketika sujud, beliau sujud di antara dua tapak tangannya. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 301 nomor 54. Di dalam hadis ini jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya bersedekap itu beliau lakukan setelah takbiratul ihram sampai akan rukuk. Dan setelah rukuk tidak ada keterangan beliau kembali bersedekap. Jadi orang yang sholat ketika i'tidal tangannya tidak bersedekap, tetapi dilepas. Karena tidak ada hadis yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap ketika i'tidal. Sedangkan dalam hal ibadah kita hanya sekedar mengikut kepada contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan, kami sependapat dengan pendapat kedua dengan alasan sebagaimana yang telah diketengahkan di atas dan dengan tambahan keterangan sebagai berikut. Hadis riwayat Ahmad yang pertama pada tambahan yang dipakai alasan pendapat pertama, kalau dipotong seperti itu maka seolah-olah benar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bangkit dari rukuk kemudian beliau bersedekap. Padahal tidak demikian. Tetapi di situ Wa'il bin Hujr setelah melihat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Lalu dia menerangkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram sampai at-tahiyat. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. An Wa'il bin Hujrin qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina kabbara rafa'a yadayhi hida'a udunaihi thumma hina raka'a thumma hina qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi fis shalat falamma jalasa khallaqa bil wusta wal ibham wa asyara bis sababati wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna wa wada'a yadahul yusra ala fakhidil yusra. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ketika bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan daun telinganya. Kemudian ketika akan rukuk, kemudian ketika mengucap Sami Allah liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya di dalam sholat. Lalu ketika beliau duduk at-tahiyat, beliau melingkarkan jari tengahnya dengan ibu jari dan berisyarat dengan menjulurkan jari telunjuknya. Dan beliau meletakkan tangan kanannya pada paha yang kanan dan meletakkan tangan kirinya pada paha yang kiri. Hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 478 nomor 18.893. Dalam hadis ini Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap di dalam sholat, tetapi tidak menerangkan bahwa beliau bersedekap ketika iktidal. Kalimat wa ra'aituhu mumsikan biyaminihi ala shimalihi itu artinya, dan aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya, bukan kemudian aku melihat beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Karena di situ kata wa artinya dan, maka memakai kata-kata bukan memakai kata-kata summa yang artinya kemudian. Jadi maksud hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap setelah takbiratul ihram sampai sebelum rukuk, dan tidak bisa dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap ketika iktidal. Dan tidak bisa pula dipahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap ketika iktidal dan tidak bersedekap ketika membaca Al-Fatihah dan surat. Dengan alasan penyebutan bersedekap itu sesudah penyebutan rukuk. Dengan alasan penyebutan bersedekap itu sesudah penyebutan rukuk, sedangkan sebelum penyebutan rukuk malah tidak disebutkan tentang bersedekap. Adapun hadis riwayat Ahmad yang kedua pada tambahan, itu pun maksudnya bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah rukuk lalu bersedekap, tetapi maksudnya di situ Wa'il bin Hujr menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau meletakkan kedua telapak tangannya ketika sujud. Bahkan hadis itu sama sekali tidak menerangkan tentang bersedekap. Hadis tersebut lengkapnya sebagai berikut. An Wa'ilil Hadrami qala shallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakabbara hina dakhala wa rafa'a yadayhi wa hina arada ayyarka'a rafa'a yadayhi wa hina rafa'a ra'sahu minar ruku'i rafa'a yadayhi wa wada'a kaffaihi wa jafa wa farasha fakhidahul yusra minal yumna wa asyara bi usbu'ihi sababah. Dari Wa'il al-Hadrami ia berkata, aku sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika memulai beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya.
Ketika akan rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya ketika sujud dan merenggangkan tangannya dari lambungnya. Dan ketika at-tahiyat, beliau bertumpu pada paha yang kiri. Dan dari pahanya yang kanan, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Hadis riwayat Ahmad juz 6 halaman 475 nomor 18877. Di dalam hadis ini bahkan sama sekali tidak menerangkan tentang bersedekap. Adapun arti wawado'a kafaihi itu artinya beliau meletakkan kedua telapak tangannya di waktu sujud. Mengartikan yang demikian ini sesuai dengan hadis di bawah ini. An Abi Humaidin As-Sa'idi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu ardo nahayadaihi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi. Dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sujud, beliau menekankan hidung dan dahinya ke bumi dan menjauhkan dua tangannya dari dua lambungnya dan meletakkan dua tapak tangannya sejajar dengan bahunya. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 169 nomor 269. Hadis hasan sahih. Anil Bara'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Dari Al-Bara, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu bersujud, maka letakkanlah dua tapak tanganmu dan angkatlah dua sikumu. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 356 nomor 234. Demikian alasan-alasan yang dapat kami kemukakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.